Itu kaitannya dengan apa yang barusan Teh Rima sampaikan. Kalau saya sendiri di sini memang menyoroti lebih ke marketingnya, karena memang itu yang saya geluti udah cukup lama juga. Berbagai marketing, baik media radio khususnya, kemudian media cetak, televisi, semuanya juga saya pernah gitu geluti untuk dunia marketing ini. Nah, ada satu hal yang mungkin terkait marketing ini yang akan banyak dihadapi, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, everybody is a marketer. Semua orang itu, entah itu penyiar, entah itu MD, entah itu admin, harusnya memiliki jiwa marketing juga, jiwa menjual. Akan tetapi otomatis secara basic harus menguasai. Nah, pasti akan banyak pertanyaan, emang zaman sekarang radio masih ada sih pendengarnya? Ada nggak pendengarnya? Pasti klien itu akan bertanya seperti itu. Ataupun juga radio Medina, keep spirit and healthy. Itu tuh radio seperti apa? Otomatis di sini perlu kita garis bawahi juga product knowledge, pengetahuan tentang apa yang akan kita jual. Terlepas dari itu misalnya media cetak, media apapun juga, product knowledge itu penting untuk seorang marketing. Jadi karena teman-teman di sini diajak semuanya untuk everybody is a marketer, supaya semuanya juga memiliki kemampuan untuk menjual. Nah, saya ada pertanyaan dulu untuk teman-teman semua. Radio itu sendiri, karena kita bergerak di bidang radio, apa keunggulan dari radio yang tidak dimiliki oleh media lain? Saya ingin tahu dulu, supaya semuanya memiliki persepsi yang sama nih, tentang media radio itu sendiri. Gimana? Yang pertama apa coba? Tidak usah dilihat kalau radio itu, hanya didengarkan bersih. Oke. Nggak usah dibaca, nggak usah dilihat. Oke, jadi bersifat auditif ya. Auditif. Jadi nggak orang nggak niat dengerin radio pun otomatis bakalan kedengaran. Oke. Bisa didengar oleh semua. jelas apapun. Oke, nah itu ada nanti. Terus ada lagi mungkin? Bisa didengar sambil lalu, dari masak, dari ya, itu masih golongannya sama seperti ini. Terus ada lagi? Misterius. Ya, apa? Ini kalau saat ini kan kalau di kantor-kantor sudah pakai komputer, pakai media musik, tapi kadang-kadang kalau ada atasannya kan, ada takut mati semua. Tapi kalau kita cuma dasar nggak mungkin komunikasi sama atasan. Baik, itu masih kategori jawaban yang pertama. Jadi kita harus paham dulu, karena hal ini akan sering ditanyakan oleh klien. Kenapa saya harus beriklan di radio? Kenapa tidak di televisi? Kenapa tidak beriklan di media online? Kenapa tidak beriklan di media sosial? Jadi ada 3 keunggulan radio yang tidak dimiliki oleh media lain. Yang pertama, sekilas lintas, yaitu tadi sekilas lintas. Jadi orang ketika mendengarkan radio itu tidak memerlukan konsentrasi khusus seperti halnya kita nonton TV, seperti halnya kita membaca koran, ataupun juga baca portal berita dan lain sebagainya. Itu kan memerlukan konsentrasi khusus. Radio itu tidak memerlukan konsentrasi khusus seperti itu, sekilas lintas. Itu yang tidak dimiliki oleh media lain. Maka dari itu kita bisa mempengaruhi atau menyampaikan ke klien bahwa radio itu punya kekuatan seperti itu. Itu yang pertama ya. Kekuatannya adalah sekilas lintas. Kita mau sambil nyetir, sambil mandi, sambil apa, sambil kerja, orang sambil belajar gitu. Itu bisa sambil mendengarkan radio. Itu kekuatan radio yang tidak dimiliki oleh media lain. Yang kedua, proximity. Proximity itu kedekatan, radio itu kedekatan dengan pemirsanya, dengan pendengarnya. Media lain mau sebesar grupnya MNC lah, mau net TV misalnya yang banyak disukai misalnya, tapi tidak sedekat pemirsanya itu dengan radio. Kalau radio, pendengar kita kan masih banyak yang sering datang ke sini, yang situ. Fanatismenya itu berbeda. Itu proximity. Jadi kedekatan dengan pendengarnya di area tersebut, di area jangkauan radionya. Mereka masih bisa datang bawa oleh-oleh apa. Berbeda dengan televisi. Ada seseorang yang ngefans misalnya ke salah satu stasiun TV, ada nggak yang bawa sekarang keranjang buah misalnya ke sana, bikin ketemu dengan penyiarnya si Anu, itu nggak bakalan ada kalau di banyak media-media lain. Gitu. Tapi kalau radio makan sering gitu, seperti hal-hal seperti itu. Iya, soalnya jadi kesibukan soal berpisah ini. Nah, itu kelebihan radio yang kedua. Kelebihan radio yang ketiga adalah theater of mind. Ini juga satu hal yang tidak dimiliki oleh media lain. Theater of mind itu bagaimana si pendengar mengimajinasikan apa yang
dia dengar. Jadi ketika pasti akan berbeda-beda setiap orang. Kayak misalnya seorang penyiar menyampaikan kalau di sini berapa frekuensinya? 105,3 Medina FM, Keep Spirit and Healthy. Pendengar, kali ini saya Randy, di samping saya telah duduk seorang wanita cantik. Cukup dengan menyebutkan seperti itu, Mas Joko mungkin cantiknya dia seperti apa? Rambut panjang atau gimana mungkin. Tapi misalnya Pak Haji mah benten deui gitu kan, berpikiran karena itulah theater of mind. Berbeda dengan media seperti halnya televisi yang audiovisual. Ketika disebutkan di samping saya duduk salah seorang wanita cantik, disebutkan cantiknya juga udah dibatasi, cantiknya ya seperti itu. Berbeda dengan radio yang memiliki kebebasan setiap pendengarnya itu untuk berimajinasi. Iya, theater of mind. Nah itu termasuk salah satu contohnya, mungkin contoh yang paling gampang ya diinikan. Di Ardan ada satu program namanya Nightmare. Nightmare, itu cerita hantu kan. Ketika Anda mendengarkan Nightmare dengan menonton filmnya yang memang karena sudah di layar lebar kan, Nightmare, lebih takut mana? Lebih takut dengerin aja gitu. Karena kan kalau misalnya melihat filmnya, anginnya juga udah diinikan, angin seperti itu, suara angin. Kemudian sosok hantunya juga kelihatan juga gitu misalnya, sosok hantunya. Orang seperti ini pocongnya. Tapi berbeda ketika misalnya hanya membangkitkan theater of mind itu. Ketika malam Jumat itu tiba-tiba angin berdesir, efek suara angin. Tiba-tiba saya baru kayak gitu, orang pendengar itu kan langsung pikirannya tuh wah kayak gimana ya hantunya, kayak gimana, penasaran gitu. Mereka mengimajinasikan beneran kieu. Nah, itu Joko hantunya. Itu keunggulan yang disebut dengan theater of mind. Keunggulan dari media radio yaitu ada 3. Satu, sekilas lintas. Yang kedua, proximity. Yang ketiga, theater of mind. Itu tidak akan bisa dikalahkan oleh media manapun. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita sampaikan ke klien bahwa radio itu memiliki kekuatan seperti itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka untuk misalnya emang masih efektifkah beriklan di radio atau yang lainnya, kan sekarang sosmed lah segala macam, ya kita jelaskan seperti itu mereka juga tidak akan menolak gitu bahwa itu memang seperti itu radio. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan marketing itu tadi, apakah masih ada pendengar radio untuk saat sekarang ini? Saya meminjam istilah dari Kang Harli. Karena nggak boleh disebut bapak, kalau beliau disebut bapak, saya didenda 10.000. Jadi harus akang katanya, supaya awet muda. Nah, meminjam dari istilahnya Kang Harli, radio itu sampai kapanpun selama manusia masih ada telinganya, pasti akan ada pendengar. Jadi nggak usah khawatir. Ketika ada orang bertanya atau si pemasang iklan bertanya, memang radio masih ada pendengarnya. Ya selama manusia memiliki telinga, radio masih akan ada selalu mendengar. Yang membedakan adalah habit atau kebiasaan orang mendengarkan radio. Saya kebetulan termasuk generasi 3 zaman juga gitu ya. Dari zaman kaset, zaman MP3, beralih ke komputer, sekarang siaran juga. Jadi memang yang membedakan adalah kebiasaan orang mendengarkan radio. Dulu zaman kaset, orang mendengarkan radio itu fokus dengan radio pesawat radio. Mendengarkan bahkan mendengarin bareng dongeng gitu kan, digaluh kayak pakai pot apa gitu lah. Nah kayak gitu misalnya orang terfokus dengan itu. Kalau sekarang habitnya itu berbeda karena dunianya memang dunia internet, sosial media, maka orang mendengarkan radio itu dari gadget misalnya. Itulah sebabnya kenapa tadi kaitannya dengan digital itu termasuk dengan dunia marketing itu berkaitan. Misalnya dengan kita bikin aplikasinya di handphone dan lain sebagainya, karena itu memang sekarang memang zaman seperti itu, kita harus mengikuti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebiasaan orang sekarang mendengarkan radio adalah di jalan, di kendaraan. Terlebih lagi kalau misalnya di kota-kota besar, seperti halnya Jakarta, itu hasil survei juga 90% pendengar radio adalah ketika mereka berada di jalan. Nah itu yang membedakan. Apakah masih ada yang mendengar? Masih banyak itu yang mendengar. Hanya saja kebiasaannya lah yang berbeda. Nah itu yang mungkin akan membantu teman-teman kalau menjelaskan
ke klien, kenapa harus beriklan di radio? Di samping yaitu tadi, kuasai produk knowledge dari radio kitanya sendiri, tentang radio kitanya, baik itu segmentasi, kemudian juga konten siarannya seperti apa dan lain sebagainya.